Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Kejutan untuk seluruh masyarakat Indonesia, pengguna transportasi darat, udara, ataupun laut. Nah, hal ini wajib teman-teman ketahui. Tonton videonya sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan juga jangan lupa untuk di-like video ini, komen tentu dengan komentar yang positif, dan share ke seluruh media sosial ataupun grup yang teman-teman punya, agar banyak yang mengetahui terkait dengan adanya informasi ini. Dan untuk semuanya yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial, program Kartu Prakerja, dan informasi penting lainnya. Oke, berbicara terkait tentang kejutan untuk seluruh masyarakat Indonesia, pengguna transportasi, tentu di sini kita berbicara untuk transportasi umum. Nah, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan vaksin dosis ketiga sebagai prasyarat. Nah, di mana untuk informasi ini langsung ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo menetapkan vaksinasi dosis ketiga atau kita kenal juga dengan vaksin booster jadi syarat untuk kegiatan masyarakat yang melibatkan masyarakat banyak dan yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum. Dan untuk transportasi di sini tentu melibatkan transportasi umum udara, darat, ataupun laut. Dan pada saat ini teman-teman Kementerian Perhubungan atau Kemenhub masih menunggu surat edaran dari Satgas COVID-19 untuk menetapkan aturan kewajiban vaksin ketiga atau kita kenal juga dengan vaksin booster sebagai syarat perjalanan transportasi. Dan tentu ya teman-teman jika kebijakan ini sudah berlaku, di mana tentu kewajiban vaksin booster sebagai syarat perjalanan akan diikuti dengan pelaksanaan vaksinasi di berbagai tempat. Salah satunya di simpul-simpul transportasi seperti bandara, terminal, stasiun, ataupun pelabuhan. Nah, ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh pihak Kementerian Perhubungan. Hal ini sudah pernah dilakukan sebelumnya dan terbukti membantu pencapaian tingkatan vaksinasi di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman Kementerian Perhubungan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi pandemi COVID-19 dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker di wilayah umum tentunya, serta segera mendapatkan vaksin booster guna menjaga antibodi dalam tubuh. Dan hal senada di sini juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, teman-teman. Di mana Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan ditetapkan paling lama 2 minggu lagi. Jadi kemungkinan besar di bulan Juli ini sudah ditetapkan aturan tersebut. Nah, hal ini didasarkan pada hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dan kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya. Jadi kalau kita lihat dari penjabaran Menko Luhut, beliau menyampaikan bahwasannya pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disintif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area umum atau kita kenal juga dengan area publik. Nah, selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksin booster sebagai syarat perjalanan, baik udara, darat, maupun laut. Nah, ini akan dilakukan maksimal 2 minggu lagi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, berdasarkan data dari berbagai sumber ditemukan bahwa peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara terjadi begitu signifikan, seperti di Prancis, Italia, dan Jerman. Nah, kenaikan signifikan ini juga terjadi di negara tetangga seperti Singapura dan kabar baiknya Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian terhadap populasi jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.
Dan selanjutnya teman-teman, penerapan kebijakan baru untuk, vaksin booster sebagai syarat perjalanan transportasi umum, ini dilatar belakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih sangat rendah. Berdasarkan data Peduli Lindungi, dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6% yang sudah booster. Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan dan mengingat antibodi masyarakat akan semakin berkurang. Dan untuk Menko Luhut menambahkan juga, pemerintah juga telah meminta kepada TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan juga tracking. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus secara meluas ke depan, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Nah, itu ya teman-teman, terkait tentang kejutan atau kebijakan baru untuk pengguna transportasi umum, baik darat, udara, ataupun laut. Nah, semoga informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif, dan share ke seluruh media sosial ataupun grup yang teman-teman punya. Sehat dan sukses selalu untuk teman-teman dan semoga kita semua selalu dilimpahkan dengan rezeki yang banyak dan berkah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.